saya dan teman-teman itu diskusi, jadi kita mencoba untuk melihat ulang sebenarnya bagaimana konsep pemimpin kampung dahulu. Nah, itu yang sempat dibicarakan kemarin. Pemimpin kampung itu sebenarnya dalam terminologi lokal itu dijelaskan dengan dumudo inampu bawe kimarimpa de batu lelena de siriwiang gawon. Nah, terminologi itu kaya sekali dengan makna. Terminologi itu punya dimensi yang sangat filosofis gitu, butuh memang penafsiran, dan kata-kata itu sudah jarang sekali diucapkan. Dalam satu momen diskusi tentang kebudayaan, pernah entah tahun 2018 mungkin saat itu di kantin Yuang, di sana diskusi kebudayaan. Narasumbernya ada banyak gitu, ada budayawan yang tua, yang agak muda, terus ada beberapa dokter, ada 3 dokter kayaknya, disuruh bicara tentang narasi Nggusuwaru. Saya terus terang saja saat itu belum ngeh soal Nggusuwaru. Apa sebenarnya Nggusuwaru? Dari sisi kata saja, nggusu itu apa, waru itu apa? Apakah waru yang dimaksud 8? Nggusu itu apakah susunan, lapisan, bentuk, atau apa ini sebenarnya? Terus di dalamnya itu, kalau itu lapis 8, apa yang sebenarnya ada dalam lapisan-lapisan itu? Akhirnya kemudian saya baca-baca referensi, diskusi sama kawan-kawan. Nah, di dalamnya ternyata ada banyak interpretasi. Beda-beda antara pilihan pengungkapan yang satu dan pengungkapan yang lain. Tapi meski demikian, bagi saya itu adalah satu bentuk kekayaan. Misalkan ketika membaca karya Enma Rewo di dalam novelnya Nggusuwaru, itu dia punya interpretasi yang cukup kaya, punya dimensi yang berkaitan dengan alam yang dia angkat, punya hubungan dengan karakter yang dimiliki oleh manusia. Dia bicara tentang api, tentang air, tentang tanah, tentang angin, tentang laut, tentang matahari, tentang bulan, dan seterusnya. Dan secara garis besar saya mencoba untuk kemudian menginterpretasi lagi bahwa ternyata dari 8 aspek yang dibicarakan oleh Bang N itu, secara garis besar ada 2 model watak yang muncul, ada 2 model karakter, yakni karakter keras dan karakter lunak. Dan itu saya dapat dasar-dasarnya ketika saya kemudian lihat bagaimana model pembangunan rumah di kita. Saya bandingkan dengan rumah-rumah yang ada di Jawa, kemudian rumah-rumah yang ada di Bugis, Makassar. Saya tidak pernah temukan rumah yang sangat maskulin sekali, sangat laki-laki sekali, menjelaskan dimensi keperkasaannya dengan tiang, kemudian seperti orang yang berdiri begini. Tukiroka, ada penyanggahnya dia. Rumah di Bugis nggak ada seperti itu. Rumah di Jawa cenderung rumah tanah. Rumah di kita ini yang agak unik, ada penyangga, seperti orang yang meletakkan tangan di pinggangnya. Maskulin sekali, keras sekali. Jadi bagi saya bahwa dari sisi arsitektur rumah saja sudah menjelaskan watak manusia Bima ini adalah watak yang keras. Kemudian dari makanan dan minuman, saya refleksi panjang soal makanan dan minuman, diskusi sama kawan-kawan. Kenapa lidah saya ketika datang ke Makassar zaman itu 2005 masuk Makassar, kok makanan di Makassar nggak ada yang enak satupun. Minumannya, makanannya semua dirasa nggak enak. Kok di lain sekali lidah saya gitu. Ada apa sebenarnya? Dan itu membawa saya untuk berpikir panjang, kenapa saya merasakan makanan di sana nggak enak di awal-awal, tapi belakangan kemudian lidah saya beradaptasi dan merasakan enak juga makanan di Makassar. Setelah saya kembali ke kampung, kemudian saya merasakan kembali kehangatan makanan di kampung, bahwa kita di sini terbiasa dengan makanan yang sangat kentara rasanya, kalau saya sebut maskulin gitu.
ngaham ngonco gitu, atau mapailalo yang pahit, atau yang kecut sekali, atau yang manis sekali. Jadi dia maskulin, kentara sekali rasanya. Itu dari sisi makanan. Nah, makanan maupun rumah ternyata menjelaskan watak kita memang watak keras gitu, watak maskulin, watak laki-laki sekali. Itu yang saya selami berkaitan dengan karakter kita di sini. Tapi bukan berarti bahwa tidak ada dimensi lunaknya. Dimensi lunak justru saya temukan dalam banyak ungkapan-ungkapan. Mungkin ungkapan-ungkapan itu adalah semacam untuk mengimbangi karakter yang muncul seperti tadi. Karakter keras itu harus diirere, harus dihaluskan dia, dihaluskan jiwanya dengan ungkapan-ungkapan yang berbasis kearifan. Saya kira itu kenapa kemudian ungkapan-ungkapan berbasis kearifan muncul dalam tata ruang kehidupan kita dan punya keselarasan dengan energi semesta. Itu yang saya dapat dalam rangkaian prosesi membaca karakter manusia Bima.